Halo teman-teman, kita akan membahas sebuah film drama romantis berjudul The Reader yang dirilis tahun 2008. Kisah ini dimulai di Jerman, ketika seorang pengacara muda yang bernama Michael yang berada di rumahnya yang hendak sarapan pagi yang didampingi seorang wanita, kemudian wanita itu pun sarapan yang dibuatkan oleh Michael dan sempat menanyakan keadaan putrinya Michael dan selamat berjumpa nanti dengannya. Setelah sarapan wanita itu permisi, dan Michael masih melihat kamar tidur yang belum dirapikan. Michael pun memandang dari jendela ketika sebuah tram yang lewat di depan rumahnya. Michael pun teringat kembali ke masa lalunya yang penuh kenangan. Kembali ke tahun 1958 di Neustadt, Jerman Barat, kala itu Michael masih berusia 15 tahun, dia menaiki sebuah tram ketika pulang dari sekolah menuju rumahnya. Saat itu seorang petugas wanita memeriksa tiket setiap penumpang. Apa yang terjadi pada Michael saat itu? Apakah dia tidak punya tiket? Dia pun berdiri dan keluar dari tram itu, dan hujan pun turun. Lalu dia pun berjalan menelusuri lorong jalan. Setelah turun dari tram, Michael yang masih remaja itu, masuk ke lorong sebuah rumah untuk berteduh dari hujan, namun dia belum bisa melanjutkan perjalanan ke rumahnya karena dia merasa mual dan muntah-muntah sehingga dia pun terduduk di lorong itu rumah itu sambil membawa tas sekolahnya. Tapi kemudian ada seseorang wanita yang memakai payung yang menegurnya ada apa dengan Michael dan juga menanyakan keadaannya. Michael tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena kepalanya pusing dan pandangannya yang berkunang-kunang. Kemudian wanita itu membersihkan wajah Michael dengan kain lap, dan membuang air dengan ember untuk membersihkan tubuh Michael itu. Kemudian memandangi Michael dan menanyakan keadaannya. Wanita ini bernama Hana yang merupakan sipir untuk tram di kota itu. Kebetulan dia juga pulang ke rumahnya ketika sedang bertugas. Hana juga memeluk Michael supaya jangan khawatir dan kembali menanyakan apakah sudah semakin baik keadaannya sekarang. Kemudian Hana membawa Michael keluar dari lorong itu karena hujan pun sudah reda dan mengantarkan Michael menuju rumahnya. Michael mengucapkan terima kasih dengan bantuan Hana dan mengatakan dia sudah bisa pulang sendiri. Sesampai di rumah Michael disambut keluarganya dan ayahnya menyuruh makan. Tapi Michael langsung ke kamarnya. Ternyata Michael terkena demam berdarah dan harus istirahat dalam jangka waktu yang lama. Setelah beberapa minggu kemudian Michael pun sudah merasa sehat dan mencoba mendatangi apartemen Hana dengan membawa sekuntum bunga sebagai pernyataan terima kasih kepada wanita itu. Dia menemukan apartemen tersebut dan menuju lantai atas dan mengetuk pintu kamar itu dan mengatakan hello. Lalu Hana pun menyambutnya dengan ya. Michael pun masuk ruangan itu dan mendapati Hana sedang menyetrika pakaiannya. Michael mengatakan dia membawa bunga untuknya. Tapi Hana seperti acuh saja dan mengatakan agar ditempatkan saja di baskom. Michael juga memperhatikan kamar Hana itu dan Michael pun tersenyum terima kasih atas bantuan Hana tempo hari. Hana pun membalas dengan mengatakan apakah kondisinya sudah lebih baik sekarang ini. Michael mengatakan ya. Michael menjadi serba salah karena Hana hendak berpakaian dan mengenakan kaos panjang untuk kakinya. Michael sempat keluar ruangan tetapi dia pun masuk kembali. Lalu Hana menyuruh Michael untuk mengambil arang ke bawah. Michael pun ke bawah dan membawanya dengan ember tapi wajahnya tampak kotor karena arang tersebut. Hana pun tertawa melihat keadaan Michael dan menyuruhnya bercermin. Michael pun tertawa melihat keadaan dirinya. Lalu Hana menyuruh Michael untuk berendam di bathtub, lalu Hana membersihkan tubuh Michael dan apa yang terjadi selanjutnya adalah mereka pun bercinta di situ. Begitulah hari-hari selanjutnya, setelah pulang dari sekolah ataupun libur maka Michael berkunjung ke rumah Hana dan menghabiskan waktu bersama dengannya. Tentu keterlambatan pulang sekolah ini menjadi perhatian keluarga Michael, orang tua dan adik-adiknya. Tentu saja Michael selalu membuat berbagai alasan, tapi adiknya selalu menyangkal alasan Michael bahwa dia selalu berbohong.
Tentu saja Michael berbohong karena dia masih sekolah, belum saatnya berkeluarga karena dia masih remaja dan haruslah melanjutkan pendidikannya. Hana dan Michael melanjutkan hubungan mereka dan juga percintaan dan hubungan mereka semakin mesra layaknya suami istri. Hanya saja kehidupan Hana ini masih misteri sehingga Michael pun mencoba siapa sebenarnya Hana terutama keluarganya. Hal ini dilakukan Michael dengan hati-hati agar tidak membuat Hana tersinggung. Tidak hanya menjumpai Hana di apartemennya, tapi Michael juga nekat menjumpai Hana saat dia bekerja, yaitu sebagai sipir tram. Michael meloncat masuk ketika tram lewat dan langsung masuk ke dalamnya. Ketika hendak merapikan gerbong yang sudah tidak ada penumpangnya, Hana melihat Michael di gerbong kedua. Hana memastikan lagi siapa orang yang dilihatnya. Hana langsung menutup gerbong itu lalu pergi dari situ. Jelas Hana tidak suka dengan kelakuan Michael. Kemudian Michael menjumpai Hana di apartemennya. Tentu saja Michael kena damprat. Hana adalah seorang disiplin dalam pekerjaannya, dan tidak ada yang mengganggu saat dia menjalankan tugas. Sedangkan Michael yang masih remaja itu hanya dibuat glamor. Tentu saja Hana tidak suka Michael keluar dari apartemen Hana. Tapi ternyata Michael balik lagi, dan Hana lagi dibetap dan minta maaf atas kelakuannya, bahkan menyatakan tidak bisa hidup tanpanya dan mencintainya. Apakah dia memaafkan dan mencintainya juga? Hana hanya mengangguk sedikit saja. Begitulah hubungan antara Hana dan Michael yang semakin lama semakin akrab dan mesra. Michael sering membawa buku dari perpustakaan sekolahnya untuk dibaca oleh Hana, karena dia suka dibacakan oleh Michael. Hana sering menanyakan apa judul buku itu dan siapa pengarangnya. Anehnya Hana tidak pernah membaca sendiri buku itu, tapi minta dibacakan isi buku itu kepadanya. Cerita isi buku itu juga bermacam-macam, ada yang disukai oleh Hana maupun yang dia tidak suka dengan isi ceritanya. Tidak sampai di situ, ketika ada uang saku untuk Michael dia juga membeli di toko buku untuk buku-buku baru untuk dibacakan kepada Hana. Tentu saja Hana senang-senang saja. Suatu ketika Michael mengajak Hana naik sepeda untuk makan bersama pada sebuah restoran dengan naik sepeda. Ketika pelayan restoran itu memberikan menu untuk dipesan, Hana hanya melihat-lihat saja, bahkan melihat anak-anak yang sedang melihat yang di sebelahnya yang lagi tertawa melihat buku menu makanan yang ditawarkan. Tapi akhirnya Hana hanya mengatakan pesanannya sama yang dipesan oleh Michael. Setelah itu Michael membawa Hana ke sebuah gereja dengan mengendarai sepeda yang cukup jauh dari kediaman mereka. Sesampai di gereja, Hana begitu bahagia bisa masuk ke situ. Dia pun duduk di belakang dan menyaksikan anak-anak dan remaja yang melakukan paduan suara saat itu. Kelihatan Hana kadang tertawa dan tersenyum sendiri. Tentu saja Michael juga tersenyum dan senang melihat Hana juga bahagia melihat Hana seperti itu. Kemudian Michael pun mengajak Hana ke sungai. Ketika Hana berenang, Michael menulis sesuatu di buku. Hana bertanya senang menulis apa, kemudian Michael mengatakan menulis puisi untuknya hanya saja Michael mengatakan akan dibacakan di kemudian hari. Kembali kepada Michael yang telah dewasa. Dia masih menyimpan buku harian dan kegiatannya bersama Hana selama ini, yang masih tersimpan di ruang kerja pribadinya. Pagi ini Michael harus pergi ke pengadilan yang kini dia sebagai pengacara yang sukses. Sesampai di pengadilan dia pun sudah ditunggu dan sidang sudah bisa dimulai. Kembali ke masa remaja Michael, di masa setelah kenaikan kelas ada seorang siswi yang baru masuk ke kelas Michael. Ketika pelajaran dimulai menyapa Michael dan tersenyum. Setelah pulang sekolah seperti biasa, kemudian Michael pun pergi ke apartemen Hana dengan mengendarai sepeda. Saat itu Hana sedang menyemir sepatutnya untuk bertugas seperti biasa yang harus kelihatan rapi. Michael mengatakan dia baru saja membeli sebuah buku baru dengan judul A Lady with a Little Dog dengan pengarangnya Anton Chekhov. Hana hanya mendengarkan cerita Michael. Suatu hari setelah pulang bertugas Hana dan dia baru saja turun dari tram, atasannya yang mengelola gerbong itu, memanggil Hana, dan ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Dia mengatakan pekerjaan yang dilakukan Hana selama bertugas sangat bagus, maka dia akan dipromosikan ke kantor untuk jabatan yang lebih tinggi. Dia mengucapkan selamat kepada Hana dan langsung pergi.
Hana hanya terpana, mendengar ucapan atasannya itu, sementara itu Michael bersama teman-temannya berada di kolam renang bersama anak yang baru itu. Michael yang diajak di kolam renang oleh teman-temannya dan siswi yang masih baru itu berencana untuk merayakan ulang tahun Michael. Tapi karena teringat dengan Hana dia membatalkannya dengan mengatakan maaf pada siswi yang baru itu. Tentu saja mereka kecewa. Michael langsung pergi ke apartemen Hana dan membacakan lagi buku untuknya. Tapi Hana diam saja dan tidak menanggapi seperti biasanya. Michael pun heran, ada apa dengan Hana dan bertanya tapi Hana tampak gusar dan tidak menjawab. Michael mengatakan hari ini ulang tahunnya dan membatalkan dengan teman-temannya. Tapi Hana tampak marah dan pergi saja berpesta dengan temanmu. Hari berikutnya Michael kembali datang ke apartemen Hana, dan kaget karena apartemen itu telah kosong dan tidak ada barang-barang Hana tinggal sedikit pun. Michael hampir tidak percaya apa yang dia lihat dan menyebabkan Michael pun sampai frustrasi. Hana tidak meninggalkan pesan apapun dan tidak pernah berbicara sedikit pun tentang kepergiannya. Michael pun bertanya-tanya dalam hati, tentang percekcokan mereka beberapa hari yang lalu, tapi rasanya tidak mungkin minggat gara-gara itu dan tidak meninggalkan pesan apapun. Michael sampai tertidur di apartemen itu, siapa tahu Hana kembali. Tapi menunggu sampai pagi, tetap saja tidak ada tanda-tanda Hana kembali. Keesokan harinya Michael pulang ke rumah dan disambut oleh keluarganya. Mereka keheranan melihat Michael sudah kusam begitu, hanya saja ayahnya mengatakan agar Michael diberi makan. Tidak hanya sampai di situ, Michael pergi ke sebuah danau dan merenung di situ, karena sangat terpukul atas kepergian Hana. Dia merasa sangat kesepian. Hana tidak memberitahu karena pindah tugas ke kantor. Kemungkinan besar sudah pindah kota. Hana pun tidak tahu kondisinya seperti apa. Hana tidak memberitahu karena akan mengganggu studi Michael. Kembali ke kehidupan Michael setelah dewasa. Michael kini mempunyai seorang putri bernama Julia. Dia telah menikah dengan seorang wanita yang kemungkinan siswi baru di kelasnya itu. Tapi kemudian cerai, begitu juga dengan banyak wanita lain yang datang silih berganti dalam kehidupannya. Hanya saja Julia lah putrinya yang dia sangat cintai. Michael bertemu dengan Julia pada sebuah kantin dan makan bersama dan banyak berbincang dengan putrinya itu. Kemudian mengantarkan Julia kembali ke asrama tempat pemodokannya. Kembali kepada kehidupan Michael ketika kuliah yang mengambil jurusan hukum. Ketika itu dosen mereka seorang profesor yang sedang membahas hukuman yang terlibat dalam kegiatan Nazi pada zaman Hitler. Ada beberapa orang saja yang mengambil kuliah ini dan dosennya juga menganggap hanya sebagai seminar. Dan kembali Michael juga digoda oleh seorang mahasiswi yang mengambil kuliah yang sama. Mereka berjanji untuk menghadiri sidang yang terpidana karena pembunuhan terhadap orang Yahudi di kamp konsentrasi di Auschwitz. Mereka pergi bersama menaiki kereta ke tempat persidangan. Sesampai di pengadilan Michael melihat mobil tahanan yang membawa tersangka ke pengadilan. Kemudian Michael pun naik ke atas balkon karena sebagai mahasiswa untuk meliput persidangan dan para mahasiswa ini akan belajar hukum secara langsung di persidangan dengan terdakwa dengan orang-orang yang terlibat dengan Nazi. Ketika hakim datang ke tempat, maka hadirin pun berdiri dan kemudian dipersilahkan duduk kembali. Mahasiswa tamu ini pun sibuk dengan alat-alat tulis untuk meliput persidangan. Lalu hakim menyebut nama yang terdakwa di persidangan itu, yang bernama Hannah Smith, yang lahir di Hemannstadt pada tanggal 21 Oktober tahun 1922 yang kini berusia 43 tahun dan terdakwa mengiyakan apa yang disebut oleh hakim. Saat itu hakim mengatakan Hannah bergabung dengan SS pada tahun 1943. Tentu saja Michael seperti disambar petir ketika melihat Hannah sebagai terdakwa di pengadilan itu, apalagi terlibat dengan Nazi. Hanya saja Michael terdiam, tidak tahu bereaksi apa, karena Hannah selama ini menghilang dan tidak tahu perkembangannya seperti apa. Hakim juga menanyakan alasan gabung dengan SS, Hannah hanya menjawab singkat karena dia dipromosikan naik jabatan. Tentu saja Michael menjadi lemas mendengar penjelasan Hannah tersebut sampai ditanyakan oleh dosennya itu apakah dia baik-baik saja. Michael dan dosen serta mahasiswa lainnya kembali ke tempat mereka dengan mengendarai kereta api. Tentu saja dengan persidangan yang dia lihat membuat dia stres tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dia pun memisahkan diri dari kelompok temannya itu dan merokok seorang diri.
Dosennya itu menghampirinya dan apa masalah dengannya. Michael hanya mengatakan dia baik-baik saja. Mereka juga membahas masalah itu di ruangan kelas. Dosennya itu mengatakan tidak semua orang yang bekerja di Auschwitz itu langsung didakwa bersalah karena ada ribuan orang tinggal dan bekerja secara legal di sana. Kemudian kembali ke persidangan, hakim itu memperlihatkan sebuah buku yang isinya kejahatan yang ada di kamp konsentrasi itu dan dipertunjukkan kepada juri dan hakim yang lain, dan terdakwa dituduh karena menyeleksi siapa-siapa yang akan dibunuh. Hakim itu menyebutkan seperti dalam buku itu dan apakah benar dan ditanyakan kepada Hana. Ternyata Hana tidak mengerti seperti dituduhkan hakim kepadanya. Hakim kemudian menjelaskan apakah dia bagian dari rencana itu. Hana hanya terdiam dan pengacaranya tidak bisa berkata apa-apa. Hana menjelaskan dia memang menentukan siapa yang dipilih tapi hanya sebatas memilih, karena mereka semua baru tiba dan tidak ada dalam rencananya mereka itu dipilih agar dihukum mati. Michael pun memastikan kembali itu memang benar-benar Hana seperti yang pernah dia kenal, tapi waktu persidangan itu Hana hanya melihat ke satu arah. Kemudian ada wanita sebagai saksi yang akan melakukan eksekusi terhadap orang-orang Yahudi pada masa itu. Wanita itu kemudian menunjuk wanita-wanita yang ikut terlibat dan menunjuk Hana dan menyebutkan isi surat yang dibacakan kepadanya dan dia yang memimpin rekan-rekannya untuk melakukan eksekusi itu. Michael hanya terdiam mendengar tuduhan yang dilakukan terhadap Hana. Beberapa saat sidang ditunda dan Michael tidak bisa berbuat apa-apa, karena apa yang dilakukan oleh Hana dia tidak mengetahui sama sekali. Michael dan dosennya juga membicarakan dan berdebat tentang hal yang mungkin salah sasaran terhadap orang yang dituduhkan itu dan belum tentu bersalah. Tapi Michael dibantah oleh temannya karena dia telah membunuh 300 orang Yahudi di Auschwitz itu semasa Hitler. Tuduhan pun datang bertubi-tubi terhadap Hana, dari saksi, hakim dan teman-temannya turut memojokkan Hana bahwa dia terlibat dalam pembunuhan 300 orang Yahudi tersebut. Hana mencoba membantah semua tuduhan itu kepadanya. Suatu ketika hakim memaksa dia menulis sesuatu di catatan untuk membuktikan tulisannya sama dengan tulisan yang ditulis sewaktu dia memberi perintah. Disinilah kejanggalan terjadi di mana Hana hanya terdiam dan tidak mau menulis sesuatu apapun di kertas serta pulpen yang disodorkan kepadanya. Hana kelihatan bengong saja dan kemudian dia gugup apa yang diperintahkan hakim kepadanya. Michael pun sadar bahwa Hana itu sebenarnya adalah buta huruf. Tidak bisa membaca dan menulis. Itulah sebabnya buku-buku yang dia berikan kepadanya tidak pernah dia baca dan selalu menyuruh Michael membacakan untuknya. Begitu juga ketika pernah Michael membawa ke sebuah restoran untuk makan bersama. Hana hanya melihat menu pada buku yang disodorkan tetapi tidak mengerti isinya lalu memesan makanan yang sama dengan Michael. Dan akhirnya yang membuat Michael terkejut ketika Hana mengakui dia yang memerintahkan untuk mengeksekusi 300 orang Yahudi itu dan tidak perlu dia harus membuat tulisan. Michael sampai keluar dari ruang sidang itu, tapi tidak tahu cara membantu Hana. Dia hanya merokok di tangga yang kemudian dihampiri oleh dosennya itu, dan menyatakan Michael telah mengabaikan seminar. Akhirnya tibalah saat putusan hakim setelah panjang berdebat, dengan saksi yang ada dan semuanya memberatkan Hana, apalagi Hana tidak bisa membuktikan dia tidak bersalah. Dia tidak mengakui bahwa dia sebenarnya tidak bisa membaca dan menulis. Teman-temannya yang ikut dalam kejadian itu dikenai hukuman 4 tahun 4 bulan sedangkan Hana dijatuhi hukuman seumur hidup karena dianggap memerintahkan untuk membunuh 300 orang Yahudi pada saat dia bertugas di Auschwitz itu. Air mata Michael tidak bisa dibendung melihat putusan pengadilan itu, artinya dia tidak tahu apakah masih bisa berjumpa dengan Hana atau tidak. Disinilah Michael menjadi kontroversial, seorang pengecut atau tidak. Dia tidak berani membela Hana yang buta huruf itu dan tidak berani tampil. Jika dia bersaksi bahwa Hana buta huruf mungkin keputusan pengadilan akan lain. Bagaimana juga Michael merasa bersalah terhadap Hana. Bisa dibayangkan Hana merasa sangat kesepian di penjara. Untuk itu dia pun mengumpulkan buku-buku bacaan yang biasa disukai Hana. Michael membacakan buku-buku itu seolah-olah Hana masih di sampingnya. Hasil bacaan itu kemudian direkam kaset recorder yang kemudian dikirimkan ke penjara. Hana tentu saja kaget mendapat kiriman paket kepadanya yang diberitahukan oleh penjaga penjara.
Lalu dia pun membuka paket itu yang isinya kaset dan berikut pemutar kaset itu. Isi kiriman itu begitu banyak lalu Hana pun mendengarkan suara Michael yang membacakan buku itu untuknya. Hana memutar seluruh kaset itu seperti dia pun mendengar suara Michael di sampingnya. Michael pun semangat membuat suara rekaman baru untuk didengarkan oleh Hana. Begitulah cara Michael untuk terus menghibur Hana di penjara. Hana pun semangat mendengar suara Michael yang membacakan buku untuknya. Begitulah seterusnya Michael pun tidak pernah bosan untuk mengirimi Hana dengan suara rekamannya dengan membacakan buku-buku yang baru untuk menemani Hana di penjara. Tentu saja makin lama kaset atau suara Michael semakin banyak. Bagaimanapun juga Hana juga sadar, tidak mungkin Michael membacakan terus buku-buku itu, maka dia pun mencoba untuk belajar membaca sendiri. Hana pun pergi ke perpustakaan penjara itu dengan meminta buku, The Lady with the Little Dog, yang suara rekamannya ada yang dikirimi oleh Michael termasuk waktu mereka masih bersama. Petugas perpustakaan itu pun memberikan buku yang diminta dengan lebih dahulu menanyakan namanya. Hana pun mulai belajar membaca dengan mendengar suara rekaman dan melihat tulisan seperti tulisan, The. Hari-hari Hana di penjara semakin sibuk dengan belajar membaca melalui cerita buku yang dibacakan oleh Michael dengan kaset rekaman yang diberikan. Dan akhirnya Michael terkejut karena mendapat surat balasan dari penjara, dan membuka surat itu yang ternyata surat dari Hana. Walaupun isi surat hanya 2 baris. Dengan balasan surat itu, kini Michael mengetahui bahwa Hana kini sudah bisa membaca dan bukan hanya itu kini juga sudah bisa menulis. Terbukti sudah setiap kiriman yang dia terima juga sudah dia tanda tangani sendiri dan menulis namanya di surat tanda terima. Sejak saat itu, Hana sangat rajin menulis buat Michael. Dia menulis surat kepada Michael dengan tanggapan cerita yang dibacakan oleh Michael pada kaset itu. Hana juga memberikan pandangannya secara pribadi terhadap isi cerita buku tersebut. Michael kini tidak perlu lagi membacakan buku kepada Hana, karena Hana yang sudah bisa membaca dan menulis bisa langsung membaca buku yang ada di perpustakaan penjara. Michael juga kewalahan dengan surat kiriman Hana, malah Hana sudah menerima surat yang dikirimnya. Suatu hari seorang petugas penjara menelepon Michael yang mengatakan seorang narapidana wanita yang bernama Hannah Smith yang akan dibebaskan dan sudah mendekam di penjara selama 20 tahun, dia mendapatkan keringanan dari hukuman yang seharusnya dia jalani. Dia tidak mempunyai keluarga dan juga tidak mempunyai teman, hanya dia mempunyai nomor telepon yang dia sebut yaitu telepon Michael. Petugas penjara juga menyarankan jangan mengambil resiko dengan wanita ini, jika tidak ingin repot nantinya. Kehidupannya juga tidak diketahui karena harus menyesuaikan dengan kehidupan dunia luar yang sudah sekian lama dia tinggalkan. Michael mengucapkan terima kasih kepada petugas penjara wanita yang telah meneleponnya. Tapi Michael mengatakan akan mengunjungi Hana dan ingin bertemu dengannya sebelum dibebaskan. Petugas penjara itu pun kaget dan menyetujui permintaan Michael. Michael berpikir keras apa yang akan dilakukan setelah Hana bebas dari penjara. Tapi bagaimanapun dia harus mengunjungi Hana terlebih dahulu. Kemudian Michael datang ke penjara itu dan disambut oleh petugas penjara itu mempersilahkannya masuk. Michael dibawa oleh petugas penjara itu menuju kantin penjara di mana Hana sudah menunggu di tempat. Petugas penjara itu menunjukkan Hana yang duduk di meja nomor 4. Michael pun langsung menuju ke meja Hana dan tersenyum kepadanya. Hana terpesona melihat Michael dan menyapanya, "Hei Kid, engkau telah dewasa." Lalu menjulurkan tangannya, lalu Michael pun juga menjulurkan tangannya, hanya saja Michael seperti ragu-ragu dan justru menarik tangannya lebih dahulu. Seterusnya mereka mengobrol, terutama rencana setelah Hana keluar dari penjara. Michael menawarkan sebuah rumah kecil dan dia bisa bekerja kepada penjahit yang merupakan teman dari Michael. Hana sepertinya tidak tertarik dengan tawaran Michael, dan selanjutnya bertanya apakah Michael sudah berkeluarga. Michael menjawab dia mempunyai seorang putri. Dari percakapan mereka ini bisa diduga sebenarnya Hana mengira dia akan bisa hidup bersama Michael setelah keluar penjara. Hal ini diharapkan Michael masih mencintainya begitu juga sebaliknya. Terutama di dalam penjara perhatian Michael kepadanya tetap ada walaupun sudah berpisah selama 20 tahun itu. Hana mengucapkan terima kasih atas bantuan Michael yang mencarikan tempat dan pekerjaan untuknya.
Hana hanya mengatakan supaya menjaga diri baik-baik. Michael mengatakan dia akan datang kembali minggu depan dan mempersiapkan segalanya buat Hana. Jelas dalam percakapan itu ada pertentangan dalam diri Hana karena jauh dari harapannya. Dia sendiri tidak tahu kondisi seperti apa di luar sana setelah 20 tahun dia tinggalkan. Dia pun tidak mungkin tinggal selamanya di penjara. Apalagi dalam percakapan itu jelas Michael tidak akan hidup bersamanya, ini yang membuat Hana tertunduk. Artinya dia akan berjuang sendiri setelah keluar dari penjara. Ini jauh dari harapannya. Lalu mereka pun berpisah dan Michael mengatakan sampai bertemu minggu depan. I've learned to read. Seminggu kemudian Michael siap-siap menuju penjara untuk menjemput Hana. Dia pun sudah menyiapkan rumah untuk Hana agar bisa ditempati, seperti yang pernah dia janjikan kepada Hana. Sementara itu Hana di penjara juga siap-siap seperti yang direncanakan. Tapi dia tidak mengumpulkan barang-barangnya. Hanya duduk termenung di tempat tidurnya. Dia mengambil buku yang tebal dari rak-rak yang tersusun rapi di kamar tidurnya itu. Kemudian dikumpulkan di atas meja. Hana membuka sepatunya dengan perlahan satu persatu, kemudian naik di atas buku itu. Bisa diduga apa yang dilakukan Hana adalah dia bunuh diri. Artinya Hana tidak mau mengikuti seperti yang dijanjikan Michael itu, dan tentu saja Hana tidak mau memberatkan Michael dalam kehidupan Michael nantinya yang sudah jelas menolak hidup bersamanya itu. Sementara itu Michael sudah sampai di penjara dengan membawa sekuntum bunga untuk Hana. Petugas penjara yang sudah mengenal Michael dan mempersilahkan masuk. Michael mengatakan dia hendak menjemput Hana hari ini. Petugas penjara itu mempersilahkan Michael masuk, dan apa yang dijumpainya Hana telah tiada. Barang-barang di kamarnya itu tidak pernah dikumpulkan yang rencananya untuk dibawa pergi. Michael juga melihat tulisan Hana pada secari kertas pada dinding yang ditempel. Seperti cerita A Lady with the Little Dog, yang membuat ringkasan ceritanya dalam surat yang ditempel pada dinding kamarnya itu. Petugas penjara itu mengatakan Hana sangat perhatian dengan Michael karena ada pesan khusus untuknya. Hana berpesan untuk memberikan uang dalam kaleng kepada seorang anak yang selamat bersama ibunya dalam kebakaran itu. Dan juga sejumlah uang yang ada dalam tabungannya di bank untuk diberikan kepada anak yang selamat itu. Semua isi tabungan dan uang yang ada dalam kaleng kecil dia pesankan diberikan kepada Michael dan yang akan diserahkan kepada anak yang selamat dari kobaran api itu. Perasaan Michael tentu saja hancur mendengar dan melihat apa yang telah dilakukan oleh Hana itu. Michael pun menangis keputusan yang diambil Hana, membuatnya sedih tak tertahankan. Hana sebenarnya orang yang tidak bersalah dan dipenjara karena sebenarnya dia buta huruf dan terpaksa mengakui kesalahan yang tidak dia perbuat. Apalagi selama persidangannya pun dia saksikan dan tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Hana dibiarkan sendirian dalam perjuangannya. Sesuai permintaan Hana maka Michael pun berangkat ke Amerika Serikat di kota New York karena setelah dicari informasi maka ibu dan putrinya yang selamat itu berada di sana. Dia membawa barang yang dipesan oleh Hana, berupa kaleng kecil dan tabungannya yang di bank itu yang sebesar 7.000 mark. Sesampai di New York dia pun menaiki taksi menuju rumah yang dimaksud dan berjumpa dengan putri seorang Yahudi bernama Iliana. Dia disambut langsung oleh Iliana di ruang tamu rumahnya itu dan mengatakan dia juga sudah menunggu setelah pemberitahuan kedatangannya. Iliana menanyakan maksud kedatangan Michael. Kemudian Michael menceritakan ada pesan dari seseorang yang bernama Hannah Smith selama ini hidup di penjara, selain itu dia akan menghadiri konferensi di Boston. Michael menceritakan semua termasuk perselingkuhannya dengan Hannah yang sudah tiada. Hannah selama ini di penjara 20 tahun. Iliana mengatakan sudah membaca surat Michael sebelum kedatangannya, tapi dia tidak mengerti apa maksud tulisan Michael dan hanya siap menerima kedatangannya, lagi pula ibunya sudah meninggal di Israel. Di camp Auschwitz itu pun masih kecil sehingga tidak mengingat semua kejadian. Jika ibunya masih hidup mungkin akan lebih jelas semua apa yang terjadi saat itu. Ibunya dan dia selamat dari kobaran api yang menewaskan 300 orang Yahudi. Iliana juga bingung dengan pemberian uang Hannah yang disumbangkan untuknya di bank itu. Dia mengatakan lebih baik diserahkan ke kelompok Yahudi di kota itu karena bukan hanya dia dan keluarganya saja yang menderita di camp Auschwitz itu.
Sedangkan kaleng kecil itu dia terima karena itu milik keluarga mereka sewaktu masih hidup di kamp pengungsi itu. Bagaimanapun juga itu kenangan yang sangat pahit pada masa lalunya itu, hanya saja dia dan ibunya beruntung masih selamat. Lalu setelah Michael pergi, maka Iliana pun pergi ke ruang pribadinya, dan ada sebuah foto di situ bersama keluarganya, ketika dia masih kecil. Lengkap bersama saudara-saudaranya dan orang tuanya kala itu masih hidup dan kala itu dia masih kecil. Lalu dia pun meletakkan kaleng kecil itu di samping foto bersama keluarga itu. Pada suatu hari Michael mengendarai mobil bersama putrinya Julia saat itu Januari tahun 1995. Julia heran karena tidak tahu kemana dia akan dibawa oleh ayahnya itu, hanya saja Michael mengatakan ke suatu tempat yang akan membuat kejutan. Julia hanya mengatakan dia juga suka dengan kejutan. Michael membawa Julia ke sebuah gereja tua. Di tempat itulah dulu ketika masih dengan Hana pernah membawanya bersama dengan menaiki sepeda. Ketika itu Hana bahagia sekali dibawa ke gereja itu. Tapi Michael bukan membawa Julia masuk ke dalam gereja, tetapi pergi ke belakang gereja itu dan terdapat sebuah makam. Lalu Michael membersihkan nisannya dan terdapatlah sebuah tulisan di makam itu bernama Hannah Smith. Hana dimakamkan di belakang gereja itu. Tentu saja Julia tidak mengerti itu makam siapa. Kemudian Michael pun bercerita, ketika dia masih berusia 15 tahun dan pulang dari sekolah.